The night of the conquistador Don Rope de Aguirre. Setelah 400 tahun lamanya di tahun 1916 tepatnya, berada di London, Inggris, dalam sebuah seminar terlihat seseorang yang bernama MacGregor yang sedang berpidato. Di tengah seminarnya dia menjelaskan bahwasannya dia meminta akses atau izin di tempat itu. Dia menceritakan suatu legenda yang berada di hutan Amazon, tetapi para hadirin menolak ceritanya dan dianggap hanya sebuah tahayul atau mitos. Sehingga membuat adik MacGregor yang bernama Lily melakukan suatu tindakan dengan menyelinap ke dalam ruangan rahasia. Excuse me. Lily kemudian mengendap-endap dan menemukan tempat penyimpanan mata panah ajaib yang berada di suatu kotak rahasia. Tetapi aksinya diketahui oleh petugas di sana. Dia pun dikejar oleh para petugas, tetapi dia berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Sang pangeran yang mengetahui kalau mata panah itu sudah ada yang mencurinya, kemudian dia marah dan menghajar semua petugas yang berada di tempat tersebut. Itu. Kemudian Lily dan MacGregor pun sampai di kediamannya. Mereka mempersiapkan perlengkapan untuk segera melakukan penjelajahan ke hutan Amazon untuk mencari pohon air mata rembulan. Setelah sampai, kemudian Lily bertemu dengan seorang nahkoda kapal atau pemandu tour yang bernama Frank. Lily membuat kesepakatan dengannya untuk melakukan ekspedisi di hutan Amazon dengan dipandu oleh Frank. 10,000, I take you there myself. I am my best lady. 20, dead or alive. Okay, but I get paid. Tapi Lily dan MacGregor tidak semata-mata terlepas dari kejaran orang-orang suruhan pangeran yang terus mengikutinya. Kemudian menangkap Lily lalu memasukkannya ke dalam sebuah kandang burung. How much? Dia berhasil membuka kunci kandang tersebut, yang akhirnya dia pun berhasil meloloskan diri. Hey up. Tapi lagi-lagi muncul sang pangeran dengan menggunakan kapal selamnya. Dia mengejar dan menembaki kapal milik Frank. Tapi Frank berhasil mengatasinya dengan memasang sebuah perangkap, yang akhirnya kapal selam rombongan pangeran pun tersangkut, lalu menabrak sebuah pemukiman. Hingga akhirnya Lily beserta MacGregor berhasil pergi menggunakan kapal dari Frank. Dalam perjalanan mereka disuguhkan dengan keindahan hutan di sekitar sungai Amazon, hingga mereka bertemu dengan rombongan ikan penghuni sungai itu. Ikan tersebut oleh penduduk setempat dinamakan Encantado, yang artinya adalah makhluk berubah wujud. You believe in legends, you should believe in Kemudian MacGregor dan Lily merasa lapar, hingga membuat Frank mengambil senjatanya lalu menembakkannya ke atas, dan jatuhlah seekor tikus. MacGregor mengira kalau tikus itu untuk makan malam mereka semua, dan ternyata Frank hanya menjadikannya sebuah umpan untuk menangkap beberapa ekor piranha. Say, Frank, these piranhas are so good. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Lily merasa kalau perjalanannya tidak sesuai peta. Dia kemudian melakukan protes terhadap Frank. La Grima Style is straight ahead. Dan menurut Frank, kalau perjalanannya menuruti yang ada di peta Lily, mereka akan menemui jalur yang sangat curam dan membahayakan. Hingga mereka berdua pun berdebat sampai akhirnya Frank pun mengalah dan menuruti keinginan dari Lily. Benar saja yang dikatakan Frank. Ternyata jalur yang mereka lalui sangatlah membahayakan hingga membuat kapal Frank hampir terbawa arus
dan terjun ke sebuah jeram yang berada di hutan itu. Tapi beruntungnya Frank masih bisa mengendalikan kapalnya meskipun mesin kapal itu hampir mati. Tapi berkat ketangguhan dari Frank, mereka semua pun akhirnya selamat. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan sang pangeran yang ternyata dia telah tiba di tempat kutukan Don Lope de Aguera beserta rombongannya yang sudah berubah menjadi batu. Kemudian dia membangkitkannya dengan cara meneteskan sebuah air sungai ke tubuh para penjelajah itu. If I can, the tears of the moon can break. Hingga membuat para penjelajah itu bangkit kembali. Kemudian pangeran membuat kesepakatan dengan para penjelajah itu untuk merebut kunci mata panah dari tangan Lily. Sampai akhirnya mereka mengejar rombongan dari Frank, yang kemudian mereka mengintai Frank dan McGregor yang sedang beristirahat di pinggiran sungai hutan Amazon. Down. Should be on a crest in Latin. Sementara Lily yang berada di dalam kapal, dia melihat isi dari kapal Frank beserta barang-barang milik Frank. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah peta yang ternyata peta tersebut sama persis dengan peta miliknya. Kemudian Lily pun marah kepada Frank. Ternyata Frank juga sebenarnya seorang penjelajah sama sepertinya. Lalu Frank menjelaskan kepada Lily. Akhirnya Lily pun tenang kembali. Sementara McGregor yang mulai akrab dengan Jaguar, dia bermain-main dengannya. Tiba-tiba datang rombongan suku pedalaman yang kemudian menuluk mereka satu persatu. Akhirnya mereka semua dibawa ke markasnya. Setelah sampai, Frank mencoba bernegosiasi dengan kepala sukunya. I will return it, Idea Vadasa. but you must let these 2 men go free. Yeah. Tetapi lagi-lagi Lily tidak mau ditipu oleh Frank kembali. Dia melepaskan ikatan tangannya lalu melawan salah satu suku pedalaman tersebut. Benar saja firasat Lily. Ternyata Frank kembali menipunya. Suku pedalaman tersebut adalah teman-teman dari Frank. Kemudian Lily dan McGregor meninju Frank. Hingga akhirnya mereka semua tinggal sementara waktu di tempat tersebut sambil berbincang-bincang tentang pohon air mata rembulan. To prove yourself worthy, you must turn blue. The great tree must be under the red crying. Tak selang berapa lama kemudian, ternyata para penjelajah yang sudah berubah wujud itu mendatangi pemukiman dari suku pedalaman, yang kemudian mereka menghabisi satu persatu suku tersebut. Dan disinilah pertempuran seru antara penjelajah dan suku pedalaman dimulai. The myth is real. Pasukan Don Lope berhasil merebut mata panah dari Lily, tapi Frank berusaha untuk merebutnya kembali, hingga dia berkelahi dengan Don Lope Aguera, yang mengakibatkan Frank terkena tusukan pedang milik Aguera di dadanya, tapi dia berhasil merebut mata panah itu. Sambil terjatuh, Frank melemparkan mata panah itu ke arah Lily, dan Lily pun berhasil mendapatkannya kembali. Lalu Lily dan McGregor segera kabur dari tempat itu menggunakan sebuah perahu kecil yang dijatuhkannya dari tempat tersebut. Sampai akhirnya Lily pun tetap dikejar oleh rombongan Don Lope Aguera. Tapi beruntungnya ketika Don Lope dan kawan-kawan berhasil menangkap Lily, ternyata mereka telah dikutuk untuk tidak bisa mendekati sungai, yang kemudian mereka pun terpental dan kembali lagi ke tengah hutan. Kemudian Don Lope dan pasukannya mengirimkan pesan melalui lebah kepada pangeran untuk memberitahunya kalau mereka sudah berhasil menemukan Lily dan McGregor. Lalu melalui peta, lebah itu menunjukkan keberadaan Lily dan change course. What is there? You have found their riverboat? Thank you.
Keesokan harinya ketika Lily sedang mencari McGregor karena terpisah oleh peristiwa tersebut, dia menemukan sebujur badan dan tak lain adalah Frank yang terkapar di atas tanah. Dan ternyata Frank masih hidup. Lily pun merasa sangat senang karena mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Tapi lagi-lagi Lily dikejutkan oleh Frank yang ternyata tubuhnya masih tertancap oleh pedang milik Don Lope Aguera. Lily merasa kalau Frank adalah hantu karena meskipun terkena tusukan pedang, Frank tidak mengeluarkan darah setetes pun. Yang kemudian Frank menjelaskan semuanya kepada Lily dan menyuruh Lily untuk mencabutkan pedang yang menancap di tubuhnya. Very uptight right now. It's okay. And it's not helping me because I'm Kemudian Lily dan Frank melanjutkan penjelajahannya kembali. Ketika sedang mengobati luka Frank, mereka berdua asik berbincang-bincang yang kemudian Frank menjelaskan secara detail kepada Lily tentang siapa dirinya dan apa tujuannya sampai berada di hutan tersebut. Was recruited by Aguirre's father. Ternyata ayah Frank adalah seorang tentara bayaran yang direkrut oleh Aguera. Dan anak Aguera yang bernama Ana terkena sakit yang berkepanjangan hingga membuat Aguera melakukan penjelajahan. Frank pun ikut di dalamnya untuk mencari sebuah obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan disitulah Frank dianggap pengkhianat oleh rombongan Aguera. Karena kejahatan yang sudah dilakukan Aguera beserta rombongannya, akhirnya mereka semua dikutuk oleh kepala suku yang sedang sekarat, yang kemudian mereka menjadi sosok menyeramkan dan tidak bisa mati sampai bertahun-tahun lamanya. And for 300 years, the jungle ravaged their bodies. Setelah Frank menjelaskan semuanya, Lily merasa takjub dan kagum terhadap Frank. Yang ternyata Frank seorang kartografer atau pembuat peta di masanya. Mendengar cerita dari Frank, Lily pun akhirnya paham dan mengerti kenapa Frank tidak mati meskipun sudah terkena tusukan pedang. Setelah beberapa lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah air terjun. Kemudian Frank menyelamnya, tapi karena badan Frank terlalu besar, sehingga tidak bisa masuk di pintu gerbangnya. I'm there with the lever in it. I think pulling it is the key. Kemudian Frank menyuruh Lily untuk melakukannya. Meskipun Lily sebenarnya tidak bisa berenang, dengan berat hati akhirnya Lily pun melakukannya. Sampai akhirnya Lily berhasil membuka kunci gerbangnya. Air sungai pun mulai surut, tapi karena kehabisan napas, Lily pingsan dan Frank berusaha menolongnya, hingga Lily pun terbangun. Frank merasa sangat senang karena penantiannya selama 400 tahun lamanya bisa terwujud untuk menemukan pohon air mata rembulan. I found it. I'm ready. Sementara di sisi lain, Meg dan wanita suku pedalaman sedang mengendarai sebuah sampan. Tiba-tiba muncul kapal selam milik pangeran yang langsung mengangkat sampan yang ditungganginya. Akhirnya pangeran menangkapnya lalu menyanderanya. Stand arrowhead for here now. I need to know where. Akhirnya kapal selam rombongan pangeran muncul di tempat di mana Frank dan Lily berada dan membawa Meg sebagai tawanannya. Kemudian karena pangeran mengancam akan membunuh McGregor, Lily pun memberikan kunci mata panahnya kepada pangeran. No. Akhirnya Lily berhasil menghidupkan pohon air mata rembulan dengan menggunakan kunci mata panahnya. Tapi karena mereka berdua hanya mendapatkan bagian satu kelopak saja, maka Lily pun berpura-pura membunuh Frank dengan menembakkan pistol milik pasukan dari pangeran, sehingga membuat Frank terjatuh ke dalam sungai. Tapi Lily sengaja melakukannya karena dia tahu kalau Frank tidak bisa mati. Setelah itu, Frank kemudian membunuh satu persatu pasukan dari pangeran. Sementara Lily terus berlari untuk memetik bunga dari pohon itu sebelum sinar rembulan berhenti menyinarinya.
Setelah berhasil karena pohon tersebut rapuh kembali, Lily yang masih berada di atas pohon itu pun akhirnya terjatuh. Tapi dia masih menyangkut di sebuah ranting yang besar. Give me that. Dan disitulah pangeran menghampirinya untuk meminta bunga tersebut. Tapi karena Frank masih berada di sungai dan sedang berusaha menyelamatkannya, Lily kemudian melemparkan bunga itu ke arah Frank dan Frank pun berhasil menangkapnya. Dan disinilah akhirnya perkelahian antara Frank dan rombongan Aguirre pun kembali terjadi. Tapi ternyata Frank sudah memberikan kelopak bunganya kepada McGregor, yang kemudian McGregor pun memberikannya kepada Lily. Karena Frank dan pasukan Aguirre berkelahi di dalam kapal, kemudian kapal tersebut berjalan dengan cepatnya menuju ke sebuah tebing tanpa terkendali sehingga menabraknya lalu meledak. Kemudian mereka semua terpental dan kembali lagi termakan oleh kutukan, lalu dibawa kembali oleh hutan dan terjebak di dalamnya dan menjadi sebuah batu kembali. This is worse than death. This is Lily dan McGregor yang mengetahui hal itu pun menghampiri patung dari Frank, yang kemudian Lily menaruh kelopak bunganya ke mulut Frank. Setelah Lily dan McGregor beranjak pergi dari tempat itu, Frank pun hidup kembali dan kini Frank sudah terbebas dari kutukannya selama 400 tahun. Kemudian setelah itu mereka pergi dengan membawa satu kelopak bunga lagi yang secara tiba-tiba muncul kembali. Dengan mengendarai sebuah sampan yang didayungnya, mereka semua pun akhirnya kembali dengan selamat. Setelah sampai di London, McGregor kembali memberikan pidatonya di tengah petinggi-petinggi London tentang pengalaman penjelajahannya dan menemukan manusia yang berumur sekitar 400 tahun lamanya. Dan kini dia menolak untuk menerima undangan di sebuah asosiasi besar di kota tersebut. Dan dia lalu meremas kertas undangannya, kemudian pergi begitu saja. Sementara Frank belajar mengendarai mobil yang sudah disiapkan oleh Lily. Sampai di sini film akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita sebuah film yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalam.